Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel kami. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat dan penuh rahmat. Terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di channel kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, semoga bermanfaat. Sekarang kita berada di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Selain dijuluki sebagai kota santri, Kabupaten Jombang juga banyak melahirkan tokoh agama Islam dan pahlawan nasional. Maka tidak heran, jika banyak tokoh agama Islam yang ketika wafat dimakamkan di Jombang. Dengan latar belakang tersebut, wajar jika di Kabupaten Jombang banyak terdapat wisata religi, khususnya makam para wali dan ulama penyebar agama Islam, yang tidak pernah sepi oleh pengunjung. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali dan ulama penyebar agama Islam, yang ada di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Makam Said Sulaiman. Makam Said Sulaiman berada di Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Tepatnya di kawasan Makam Betek. Jaraknya sekitar 15 km dari alun-alun Jombang ke arah timur. Suasananya yang tenang dan damai, dengan pepohonan yang mengeliling area makam, menciptakan lingkungan yang ideal untuk berdoa dan merenung. Sehingga menjadikan setiap pengunjung yang berziarah, dapat merasakan pengalaman spiritual yang mendalam. Dan pada malam-malam tertentu, jumlah orang yang datang berziarah bisa mencapai ratusan, atau bahkan ribuan. Rata-rata mereka datang berkelompok atau rombongan. Dikisahkan, Said Sulaiman adalah pendiri pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Beliau adalah putra dari Said Zain Abdul Qadir Al-Qadiri. Beliau lahir pada tahun 1547 Masehi. Said Sulaiman termasuk salah satu pendakwah termasyhur pada masanya. Keturunan beliau banyak yang menjadi ulama besar. Di antaranya, Syekh Holil Bangkalan, Syekh Sidik Jember, Syekh Abdul Hamid Pasuruan, Syekh Ali Akbar, dan masih banyak lagi yang lain. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Said Sulaiman, yaitu pada setiap bulan Rabiul Awal. Makam Said Ismail. Makam Said Ismail berada di Komplek Pemakaman Umum Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Jaraknya sekitar 10 km dari alun-alun Jombang ke arah timur. Makam Said Ismail mulai ramai dikunjungi oleh para peziarah, sejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berziarah ke makam ini. Sebelumnya makam ini dikeramatkan oleh warga sekitar, bahkan tidak ada orang yang berani untuk mengunjunginya. Hanya pada hari-hari tertentu, makam ini dikunjungi oleh beberapa orang yang berasal dari luar daerah. Dikisahkan, menurut Gus Dur, Said Ismail adalah salah seorang pengawal rombongan Putri Campa. Beliau tidak hanya alim, tetapi juga bijaksana. Said Ismail berasal dari Persia. Dan beliau merupakan penerus kedua dari Thariqah Ismailiyah. Salah satu murid beliau yang masyhur adalah Said Syamsuddin Al-Wasil, penasehat Raja Joyoboyo, yang makamnya ada di Kediri. Sedangkan Putri Campa adalah istri Prabu Brawijaya kelima yang berasal dari wilayah pesisir Vietnam, yang memiliki hubungan lama dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan sudah beragama Islam. Pernikahan Putri Campa yang beragama Islam, dengan Raja Majapahit, menunjukkan eratnya hubungan budaya dan agama antara dua kerajaan tersebut. Putri Campa merupakan bibi dari Sunan Ampel, dan ibu dari Raden Fatah, Sultan Demak pertama. Dan dari sinilah, cikal bakal agama Islam masuk ke bumi Majapahit. Makam Kiai Asy'ari. Makam Kiai Asy'ari berada di lingkungan Pondok Pesantren Asy'ari, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Jaraknya sekitar 3 km dari Pondok Pesantren Tebu Ireng ke arah barat. Nama Kiai Asy'ari mungkin jarang terdengar oleh masyarakat di luar Jombang. Tetapi dari garis keturunan beliaulah, lahir ulama-ulama besar, diantaranya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahid Hashim, tokoh nasional, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Dikisahkan, Kiai Asy'ari lahir pada tahun 1830 Masehi di Salatiga. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abdul Wahid,
atau Kiai Hoiron bin Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Asy'ari dikenal sebagai sosok yang sederhana, dan merupakan pendiri pondok pesantren di Desa Keras, sebelum putranya Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Makam Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Makam Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari berada di Komplek Makam Keluarga, kawasan Pondok Pesantren Tebu Ireng, di Jalan Irian Jaya, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Jaraknya sekitar 7 km, dari alun-alun Jombang ke arah selatan. Di Komplek Makam Keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng ini, juga ada makam Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan ayah beliau Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Dikisahkan, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari adalah ulama besar bergelar pahlawan nasional. Dan beliau adalah pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Sedangkan Gus Dur adalah cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi di Tambakrejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan beliau wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 Masehi, atau tanggal 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah. Sementara Gus Dur lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 Masehi, dan wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009 Masehi. Makam Kiai Haji Bisri Syansuri. Makam Kiai Haji Bisri Syansuri berada di Komplek Makam Keluarga, kawasan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Jaraknya sekitar 5 km, dari alun-alun Jombang ke arah utara. Dikisahkan, Kiai Bisri Syansuri adalah pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang. Beliau adalah murid dan kemudian menjadi besan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kiai Haji Bisri Syansuri adalah kakek Gus Dur dari garis ibu. Kiai Haji Bisri Syansuri termasuk salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Dan beliau juga menjadi tokoh pelopor berdirinya Pondok Pesantren khusus putri di Indonesia, dan juga pelopor pendirian rumah-rumah yatim piatu dan pelayanan kesehatan. Kiai Haji Bisri Syansuri dilahirkan di Desa Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 18 September tahun 1886 Masehi. Dan beliau wafat pada tanggal 25 April tahun 1980 Masehi, pada usia 93 tahun. Makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuoh. Makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuoh berada di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Jaraknya sekitar 7 km, dari alun-alun Jombang ke arah utara. Dikisahkan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuoh termasuk salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama bersama dengan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Bisri Syansuri. Beliau dikenal sebagai pelopor kebebasan dalam berpikir dan berpendapat. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuoh juga merupakan pahlawan nasional Republik Indonesia. Beliau juga yang pengarang syair Yalal Wathon, yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdliyin. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuoh atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Wahab, lahir di Jombang, 31 Maret tahun 1888 Masehi. Dan beliau wafat pada tanggal 29 Desember tahun 1971 Masehi. Makam Kiai Haji Romli Tamim. Makam Kiai Haji Romli Tamim berada di Komplek Pemakaman Keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Desa Wonokerto Selatan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Jaraknya sekitar 8 km, dari alun-alun Jombang ke arah timur. Dikisahkan, Kiai Haji Romli Tamim adalah putra dari Kiai Haji Tamim Irsyad, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan, Jombang. Kiai Haji Romli Tamim adalah murid sekaligus menantu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau dikenal ahli di bidang ilmu tauhid dan ilmu fikih. Kiai Haji Romli Tamim adalah penyusun istighosah yang biasa dibaca di kalangan Nahdliyin. Dan beliau juga seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kiai Haji Romli Tamim lahir di Bangkalan Madura pada tahun 1888 Masehi, dan wafat pada tanggal 17 September tahun 1982 Masehi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silahkan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah.
Agar tidak ketinggalan informasi tentang makam para wali dan ulama dari kami, Anda bisa menekan tombol subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.